Saat ini Cufeng sudah berada di lantai 3 Menara Asura Ghost. Sepertinya Cufeng sudah melihat lantai paling akhir dari menara, yakni lantai 4. Ia menggunakan teknik penghalang untuk melindungi dirinya agar tak kena serangan yang bisa mengakibatkan Cufeng terjatuh. Terlihat ada magma yang begitu panas. Cufeng menduga jika pintu masuknya adalah di dalam magma. Cufeng melihat pertarungan antara Ji Bufan dan juga Gubo. Ji Bufan lebih unggul dari Gubo. Ji Bufan meminta Gubo agar dirinya tak menyalahkannya karena bersikap kejam. Untuk masa depan dari klan Ji Bufan menganggap jika ia harus membunuh Gubo karena Gubo adalah pemimpin di antara para junior di dalam asosiasi spiritualis dunia. Sungguh berani tindakan yang diambil oleh Ji Bufan. Ji Bufan menginjak wajah Gubo. Ia berkata bahwa dirinya akan memberitahu semua orang. Meskipun Gubo tak terlalu kuat, tapi keberanian dari Gubo perlu dicontoh. Untuk kehormatan asosiasi spiritualis dunia terbakar sampai meninggal di lantai 3 Menara Asura Ghost. Ji Bufan menanyakan bagaimana tentang pendapat Gubo mengenai cerita yang ia karang. Ji Bufan menganggap jika itu bisa dianggap membuat Gubo terkenal. Ketika Ji Bufan akan menghunuskan pedangnya untuk membunuh Gubo, hal itu dihentikan oleh Cufeng. Ji Bufan terkejut jika yang menghentikannya adalah Cufeng. Di antara para penjahat yang pernah Cufeng temui, Ji Bufan bisa masuk 3 besar. Begitulah kata-kata Cufeng untuk menyindir Ji Bufan. Ji Bufan tak terima, ia diremehkan oleh Cufeng. Akhirnya Ji Bufan ingin baku hantam dengan Cufeng. Gubo meminta Cufeng untuk berhati-hati dengan pedang besi dingin milik Ji Bufan. Cufeng menggunakan teknik rahasia harimau putih untuk menghentikan serangan dari Ji Bufan. Ji Bufan kaget tak mengetahui apa yang ada di depannya. Pedang dingin milik Ji Bufan hancur oleh gigitan harimau putih, membuat Ji Bufan ketakutan hingga mau mengompol. Ia tak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Ia menanyakan siapakah sebenarnya Cufeng. Cufeng memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah orang yang bisa mengakhiri Ji Bufan. Ji Bufan mengingatkan jika Cufeng berani membunuhnya, klan Ji tak akan pernah melepaskan dirinya. Cufeng mengatakan meski Ji Bufan tak cukup kuat, untuk kehormatan klan Ji terbakar sampai mati di lantai 3 Menara Asura Ghost. Jadi kematian Ji Bufan tak ada hubungannya dengan dirinya. Namun Cufeng terlalu malas untuk membunuh Ji Bufan. Cufeng melemparkan Ji Bufan agar ia keluar dari Menara Asura Ghost. Cufeng mengajak Gubo untuk naik ke lantai 4 bersama, namun Gubo tidak bisa karena dirinya telah kehabisan energi, ditambah dirinya juga terluka. Dirinya tak akan bisa mengikuti Cufeng. Jika memang begitu, Cufeng meminta Gubo untuk tetap di situ. Dirinya akan membawa keluar Gubo nanti. Namun Cufeng tak perlu mengkhawatirkan Gubo karena ia sepertinya bisa keluar sendiri. Gubo menunjukkan pintu masuk ke lantai 4 kepada Cufeng. Gubo memberitahu jika tidak pernah ada yang menerobosnya dalam 100 tahun. Gubo tak menyangka Cufeng benar-benar menyembunyikan kekuatan sesungguhnya. Gubo mengingatkan Cufeng jika dirinya tak bisa menerobos lantai 4, bisa langsung keluar, karena dirinya sudah menjadi spiritualis dunia berjubah putih. Gubo berpikir mungkin Cufeng bisa benar-benar menjadi orang pertama yang menyelesaikan 4 tingkat Menara Asura Ghost, karena dalam 100 tahun terakhir belum ada yang bisa menyelesaikannya. Orang-orang klan Ji tak menyangka Ji Bufan keluar terlebih dahulu. Orang dari asosiasi spiritualis dunia mengatakan siapapun yang keluar lebih dulu itu kalah. Ia menduga jika Ji Bufan sudah kalah melawan Gubo dari asosiasi spiritualis dunia. Beberapa saat kemudian Gubo juga keluar. Orang-orang asosiasi spiritualis dunia sangat senang karena Gubo berhasil mengalahkan Ji Bufan.
Karena semuanya telah keluar, mereka akan memulai memberikan jubah putih kepada peserta yang dianggap lolos. Namun, Kubu meminta untuk menunggu terlebih dahulu karena masih ada yang belum keluar, yakni Cufeng. Orang dari klan Jin mengira jika Cufeng adalah anggota dari spiritualis dunia. Kubu memberitahu jika Cufeng sudah memasuki lantai terakhir Menara Asura Ghost. Semua orang kaget mendengar pernyataan dari Kubu. Cufeng akhirnya telah memasuki lantai keempat Menara Asura Ghost. Cufeng melihat buah dunia. Cufeng sudah hampir mengambil buah itu, namun tiba-tiba ada sesuatu kekuatan yang menghentikannya. Itu seperti pusaran angin. Cufeng menggunakan teknik penghalang untuk menahan kekuatan itu, namun penghalangnya hancur. Cufeng yang melihat buah dunia ada di dekatnya, ia berusaha keras untuk mendapatkan buah itu karena Cufeng telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelamatkan Dandan. Tekanan di tempat itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Hanya ada satu orang yang tersisa di dalam Menara Asura Ghost. Orang di luar ada yang menebak jika orang yang di dalam menara adalah orang spiritualis dunia. Ada yang bilang jika itu adalah orang dari klan Ji. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang di dalam menara adalah orang luar. Sepertinya Cufeng habis pingsan karena tekanan yang sangat kuat di tempat itu. Namun tiba-tiba ada sesuatu menyala dalam tubuhnya dan itu membuat Cufeng tersadar kembali. Dan sekarang Cufeng kembali mencoba untuk mengambil buah dunia. Kali ini Cufeng berhasil mendapatkan buah dunia tersebut. Cufeng menggenggam buah itu, tekanan di tempat tersebut menghilang. Setelah berhasil mendapatkannya, Cufeng memakan buah dunia itu. Cufeng kaget, di belakangnya ada binatang seperti kera yang mempunyai 3 mata. Melihat ciri-ciri yang dimiliki oleh binatang itu, mempunyai rambut panjang mata 3 yang mengingat cerita dari Kubu. Dikatakan kalau dia mempunyai 3 mata merah, rambut panjang dan gigi tajam. Dari penampilannya saja sudah terlihat seperti monster. Cufeng merasa jika binatang yang di depannya itu sangatlah kuat. Monster itu sangat senang. Setelah 100 tahun dirinya terjebak di lantai 4 Menara Asura Ghost, akhirnya ada orang yang bisa menembus lantai 4. Monster itu menceritakan bahwa selama 100 tahun dirinya harus berurusan dengan angin iblis setiap hari. Penyiksaan yang sungguh menyakitkan. Monster itu menanyakan apakah Cufeng ingin menjadi spiritualis dunia jubah biru. Jika ingin, monster itu meminta Cufeng untuk berlutut kepada dirinya. Ia menjamin dalam 2 tahun Cufeng bisa mencapai keinginannya. Dandan yang akhirnya terbangun mengingatkan agar jangan menyetujuinya. Cufeng senang mendengar suara Dandan dan ia bergegas ke ruang dunia roh untuk menemui Dandan. Dandan tak menyangka jika Cufeng benar-benar mendapatkan buah dunia. Dandan menduga guru Cufeng lah yang memberitahukan mengenai buah dunia kepada Cufeng. Cufeng meminta Dandan untuk tidak mengacau lagi. Cufeng menyadari ada yang berubah dari penampilan Dandan. Hal itu karena efek kekuatan spiritual dalam buah dunia. Beriringan dengan tumbuhnya kultivasi, penampilan Dandan juga akan berubah menyesuaikannya. Dandan tak menyangka jika Cufeng melakukan semua itu untuk dirinya, sangat berani meresikukan kehidupannya sendiri. Datang mengunjungi Menara Asura Ghost. Menara Asura Ghost dan buah dunia mereka semua berasal dari dunia spiritual Sura. Dunia Sura dibagi menjadi beberapa level, yakni iblis, abadi, Buddha, hantu, binatang, buas, dan Sura. Di antara 7 alam spiritual ini, Sura adalah yang terkuat di dunia spiritual. Karena Menara Asura Ghost ini adalah dari dunia spiritual Sura, Cufeng menanyakan mengapa muncul di tempat tersebut. Itu karena 80% dari mereka adalah ahli dikirim ke sini dari dunia spiritual Sura. Monster di lantai 4 itu bingung mengapa Cufeng dari tadi hanya diam tak bicara apapun. Cufeng yang mendengar suara monster itu akhirnya teringat jika di luar masih ada monster. Ketika Cufeng membuka mata, monster itu kaget dan mengingatkan jika yang di depannya adalah monster dengan kultivasi yang sangat tinggi. Selain itu, monster itu juga spiritualis dunia jubah ungu. Monster itu pasti meminta sesuatu darimu. Cufeng baru mendengar jika monster juga bisa menjadi spiritualis dunia. Dandan heran bagaimana bisa monster tersebut terjebak dalam Menara Asura Ghost. Namun karena monster itu bisa memasuki Menara Asura Ghost, kemampuannya pastilah tinggi, menunjukkan kalau monster itu mempunyai kekuatan mental yang hebat. Dan yang terburuk, dia adalah spiritualis dunia berjubah ungu. Cufeng berpikir menjadi spiritualis dunia berjubah biru dalam 2 tahun memang menggoda. Namun harga yang dibayarkan Cufeng takut tidaklah rendah.
Pada akhirnya, Dandan mengetahui kira-kira apa yang monster itu inginkan, yakni membutuhkan spiritualis dunia berjubah biru untuk membantu monster tersebut keluar dan melarikan diri dari menara Asuragos. Mendengar hal itu, monster itu senang karena Chufeng sangat pintar bisa menebak apa yang ia inginkan. Chufeng mengingatkan jika batas waktunya adalah 2 tahun. Monster itu menanyakan setelah dirinya membantu Chufeng menjadi spiritualis dunia jubah biru, apakah Chufeng tidak akan meninggalkannya sendirian. Akhirnya mereka berdua pun sepakat. Ji Bufan diminta untuk memberikan penjelasan atas apa yang terjadi kepada asosiasi spiritualis dunia. Ji Bufan ingin membunuh Gubo, namun Chufeng menyelamatkannya. Jika Gubo berbohong, dirinya tidak akan menjadi spiritualis dunia selama hidupnya. Asosiasi spiritualis dunia berniat merekrut Chufeng. Chufeng keluar dari menara Asuragos. Chufeng nampak bengong. Dirinya tak menyangka jika monster itu benar-benar memahami metode latihan dari spiritualis dunia jubah biru dan mengajarkannya kepada dirinya. Gubo mengingatkan Chufeng dengan perjanjian yang telah ia buat dengan Gubo, yakni jika Chufeng berhasil menjadi spiritualis dunia jubah putih, dirinya akan bergabung dengan asosiasi spiritualis dunia. Chufeng memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Chufeng dari sekte Azure Dragon. Chufeng meminta ketua asosiasi untuk memberikan jubah putih. Selama 100 tahun, orang pertama yang menyelesaikan menara Asuragos adalah Chufeng. Jubah putih tidak lagi cukup untuk menunjukkan kejayaannya dan kekuatan yang sebenarnya. Ketua itu mengumumkan bahwa Chufeng dari sekte Azure Dragon dipromosikan langsung menjadi spiritualis dunia berjubah abu-abu. Mulai dari sekarang, tak peduli dimanapun Chufeng berada, masalah apapun yang dihadapi oleh Chufeng, asosiasi spiritualis dunia akan menjadi pendukung terkuat. Guru Zhuge Liuyun tak menyangka jika Chufeng menjadi spiritualis dunia berjubah abu-abu. Ketua asosiasi menemui Zhuge Liuyun untuk mengundangnya bersama dengan muridnya, yakni Chufeng bergabung dengan asosiasi spiritualis dunia. Chufeng memberi hormat kepada gurunya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menyelesaikan menara Asuragos. Mulai sekarang sudah menjadi spiritualis dunia berjubah abu-abu. Gurunya sangat senang mendengar hal itu. 此次前来，只为邀请，能否给老夫这个？我成功通关修罗图。好小子，你竟然成灰！